Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di hari ini. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Muyassar. Sekarang kita masuk pertemuan ke suaranya kecil. Mas Dani Kak, dengar nggak? Gimana suaranya? Udah mendengar? Dengar. Jelas Mas Armi. Mas Danika gimana? Tes. Jelas Mas Danika? Ya mungkin kita lanjut dulu ya. Insyaallah kita di siang hari ini melanjutkan pelajaran kita di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi di jilid pertama ini. Kita sekarang ada di pertemuan ke-21 ya. Pertemuan ke-21 dan kita baru menginjakkan kaki di pembahasan inti dari pelajaran nahwu yaitu bab marfu'atul asma. Bab marfu'atul asma. Di halaman 34. Halaman 34. Kalau dari kitab yang cetakan baru, di PDF juga sama di sekitar halaman 34. Nah, pertemuan yang lalu kita terakhir membahas berkaitan dengan mudzakkar muannas ya. Berkaitan dengan mudzakkar muannas dan itu sudah selesai. Hari sekarang kita lanjutkan di pembahasan marfu'atul asma'i ya, marfu'atul asma'i. Al-marfu'atu sab'atun. Jadi marfu'at yaitu isim-isim yang dibaca marfu itu ada 7 ya, ada 7. Yang pertama ya al-awwalu al-fa'il ya, pertama fa'il, yang kedua naibul fa'ili, yang ketiga al-mubtada dan yang keempat khabarul mubtada'i, yang kelima ismu kana wa akhwatiha, yang keenam khabaru inna wa akhwatiha, dan yang ketujuh at-tabi'u lil marfu'. Yang ketujuh at-tabi'u lil marfu'i. Nah, ini yang akan kita pelajari di bab marfu'atul asma. Ini yang akan kita pelajari di bab marfu'atul asma. Kita mulai dari pembahasan pertama yaitu fa'il ya. Yaitu pembahasan tentang fa'il, al-fa'ilu. Silakan Mas Armi, baca Mas Armi. Al-fa'ilu ismun, silakan. Al-fa'ilu huwa ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil ma'lumi wa dalla ala man fa'ala al-fi'la mithlu. Qala an-nabiyyu qalat Aisatu fazal mujtahidu hadaral mudarrisu hadaratil mudarrisatu rasabal kaslanu. Ya, cukup. Nah, yang pertama ya cukup. Ya, al-fa'il, fa'il adalah ismun ya, dia adalah isim, dia isim marfu wa qa'aba ba'dal fi'lil ma'lum, dan dia terletak setelah fi'il ma'lum. Jadi fi'il ma'lum ya, mudah-mudahan masih ingat cara merubahnya ya. Jika fi'il madi misal kita punya kataba, maka untuk menjadi majhulnya kan menjadi kutiba. Kemudian kalau fi'il mudhari misalnya yaktubu, ketika dijadikan fi'il majhulnya jadi yuktabu. Nah, jadi fi'il ma'lum ini fi'il yang fa'ilnya itu diketahui, makanya dinamai maklum. Itu maklum itu diketahui apanya, fa'ilnya, pelakunya. Dan ini yang normal ya, fi'il biasanya fi'il maklum.
kecuali diubah ke bentuk fiil majhulnya. Wadalla ala man fa'alal fi'la, dan menunjukkan atas ya siapa yang melakukan ya suatu perbuatan. Contoh, qala nabiyyu, telah berkata nabi, ya, telah berkata nabi. Maka di sini fa'ilnya adalah an-nabi, ya, fa'ilnya adalah an-nabi. Qalat Aisyatu, telah berkata Aisyah, ya, maka fa'ilnya di sini adalah Aisyah. Ya, fazal mujtahidu, ya, telah beruntung ya orang yang bersungguh-sungguh, maka di sini adalah fa'ilnya mujtahid, ya, mujtahid. Al-mujtahid Aisyatu an-nabiyyu, dia isim, ya, dia isim dan dia secara i'rab berkedudukan ya marfu, tanda marfunya dhammah, ya, terlihat an-nabiyyu. Kemudian hadaral mudarrisu, ya, telah hadir guru. Kemudian hadaratil mudarrisatu, telah hadir guru perempuan. Rasabal kaslan, telah hadir telah gagal al kaslan, itu orang yang malas. Al mudarris, al mudarrisatu, al kaslan itu adalah fa'il ya dari fiil-fiil yang ada sebelumnya. Itu qala, qalat, faza, hadara, hadarat, rasaba, itu fiil maklum semua ya, fiil maklum, yaitu fiil yang aktif ya, lawannya itu majhul, yang kata kerja yang pasif. Lanjut Mas Denika, al-fa'ilu dibaca, al-fa'ilu ada dua. Al-fa'ilu zahir wa dhamir. Ya. Zahir sa'alal ustadu. Sholal waladu. Ya. Bakat Maryamu. Dhamir katabat jalasnat ya. Jalasat, waduh itu. Ya. Kharajna. Ya. Tashrobu, yashrobuna, uktub, iqra, ni'lamu. Ya, cukup. Nah, fa'il ini terbagi menjadi dua berdasarkan ada yang zahir, ada yang dhamir. Fa'il yang zahir itu fa'il yang terlihat yang menggunakan isim zahir, semisal sa'alal ustad, ya, sa'alal ustad, maka fa'ilnya adalah al-ustad. Kemudian shallal walad, maka fa'ilnya adalah al-walad. Ya, al-walad ini fa'il dari shalla, sa'alal ustad, ustad bertanya atau meminta, shallal walad, anak kecil laki-laki itu salat, bakat Maryamu, maka Maryam ini fa'il dari bakat, Maryam nangis. Nah, ada yang domir. Nah, domir ini erat kaitannya berarti dengan pembahasan tasrif ya di fiil, baik fiil mudhari atau fiil madi. Di sini rata-rata di sini ada dua ya. Ada fiil madi, mudhari, dan fiil amr. Misalnya katabat, maka fa'ilnya mana? Itu domir, ya, domir taknis itu yang menunjukkan makna kepada domir hiya. Jalasat ini juga fa'ilnya domir hiya, ya kan? Kharajna ini fa'ilnya domir nahnu ya, kami keluar. Ashrobu, saya minum, berarti fa'ilnya, pelakunya itu adalah domir ana. Ashrobu ini domir anta, bisa juga anti ya, fi'il mudhari. Yashrobuna ini fa'ilnya berarti domirun mustatir, takdiruhu hum, takdirnya hum. Kemudian ya uktub, nah ini fi'il amr ya, ketika kita mengatakan uktub maka fa'ilnya adalah domir mustatir takdiruhu anta, ya, anta. Karena yang disuruh orang yang diajak bicara, yaitu domir mukhatab anta. Iqra ini juga fa'ilnya anta. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, berarti fa'ilnya adalah domir antum, ya, domir antum. Jadi fa'il ada yang zahir, ada yang domir. Nah, sekarang ketentuan fa'il. Yang pertama, fa'il harus selalu marfu, sepakat. Sebagaimana definisinya tadi ya. Definisinya fa'il itu apa? Ismun marfu'un, ya, isim marfu. Waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum, dan dia letaknya setelah fi'il ma'lum. Jadi yang pertama sesuai definisi. Kemudian yang kedua, fa'il harus selalu didahului oleh fi'il maklum. Ya, definisinya tadi.
waqa'a ba'da fi'lil ma'lum, terletak setelah fi'il ma'lum. Kalau letaknya setelah fi'il majhul nanti ada pembahasannya di naibul fa'il. Nah, kemudian yang ketiga ya, bila fa'ilnya tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya. Jadi fa'ilnya tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya, tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Contohnya misal ya, halaman selanjutnya ya, yang terselang. Nah, misalnya ini. Ya, ada kalimat sa'ala an-nabiyya rajulun. Ya, sa'ala an-nabiyya rajulun. Berarti fa'ilnya mana? Ya, yang bertanya itu nabi atau rajul? Maka jawabannya yang bertanya adalah rajul, karena rajul ini yang marfu. Ya, sedangkan an-nabiyya di sana tidak marfu, ya di sana mansub ya. Sebagai apa? Sebagai objek. Nah, ini juga dikenalkan ketika objek ya dalam bahasa Arab itu maf'ul bih ya namanya. Objek dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih dan dari sisi i'rab dia mesti mansub. Maka sa'alan nabiyya rajulun artinya seorang lelaki bertanya kepada an-nabiyya ya, kepada nabi. Kalau misalnya sa'alan nabiyyu rajulan ya, sa'ala an-nabiyyu rajulan, maka an-nabinya jadi fa'il, dia harus marfu, berarti maknanya nabi bertanya kepada rajulan ya, kepada seorang lelaki. Nah, itu makna ketentuan yang tadi nomor 3. Jadi fa'il tidak ya selalu bersambung dengan fiilnya. Jadi nggak mesti fa'il itu letaknya tepat ya, tepat setelah fiil maklum, tapi boleh jadi diselang oleh objeknya atau kata-kata yang lain. Ya, jadi tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Kemudian bila fa'ilnya sulit dicari ya, bila fa'ilnya sulit dicari maka gunakanlah pertanyaan apa. Ya, atau pertanyaan ma ya kalau bahasa Arabnya. Ma apa? Maka jawabannya fa'ilnya itu. Atau pertanyaan siapa? Yang man. Kalau dalam bahasa Arab ya pertanyaan man, siapa? Maka itu juga bisa dijawab dengan fa'il. Ya. Bisa dijawab dengan jawaban fa'ilnya. Semisal tadi atau contoh di bawah ini, hadaral walad, maka kita tanya man hadara, siapa yang hadir, maka jawabannya fa'ilnya yaitu ya hadaral walad atau al walad. Siapa yang hadir, man hadara, ya, maka jawabannya al walad. Begitu juga contoh-contoh yang tadi, sa'al ustad, maka man sa'ala, siapa yang bertanya, maka jawabannya al ustad. Lalu apa contohnya pertanyaan apa? Ya, misal ya kalau yang apa, yang share ini ya. Misalnya firman Allah Ta'ala di surat ya, Zaharul Fasad. Nah, di surat Ar-Rum ya, surat Ar-Rum ayat 41. Ya. Lihat di sini ya. Zaharul fasadu ya, zaharul fasadu. Zoharo nampak ya, zoharo ini fiil apa namanya, fiil madi dan dia juga fiilnya fiil maklum. Nah, kemudian ada isim ya, ada isim al-fasad isim ya, karena ada alif lam kan, ada alif lam. Ada isim dan dia marfu ya, tandanya dhammah ya, al-fasadu. Ya, maka dia ya bisa dipastikan dia adalah fa'il ya, fa'il bagi zoharo. Jadi yang nampak itu apa? Al-fasad. Ya, jadi al-fasad di sini ya i'rabnya itu adalah fa'il ya, fa'il untuk zoharo. Ya, i'rabnya itu fa'il untuk zoharo. Ya, dan dia contoh ya di ketentuan 4 itu kalau kita bertanya ma zoharo, ya, apa yang nampak? Gak mungkin kita tanya man zoharo, siapa yang nampak, karena al-fasad ini sesuatu yang sifatnya abstrak, sifatnya abstrak. Zoharo al-fasad. Nah, ini contoh fa'il tapi pertanyaannya itu adalah
apa ya, atau dalam bahasa Arab itu ma. Dalam bahasa Arab itu ma. Jadi ma zahara, maka jawabannya al-fasad. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di darat dan di bumi. Ya. Kemudian yang kelima, ya, bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga harus diberi tanda mu'annas. Nah, jika fa'ilnya mu'annas, fa'ilnya itu perempuan, maka fi'ilnya harus diberikan tanda mu'annas. Nah, untuk apa namanya, fi'il madi, ya, kalau fi'il madi, maka tanda mu'annasnya itu adalah diberi taknis, ya, diberi taknis pada akhir dari fi'il madi tersebut. Misal rokoda menjadi rokodat, solaha menjadi solahat. Dan ini sudah dipelajari di pembahasan tasrif fi'il madi. Kemudian bila fi'il mudhari maka cara memuannaskannya itu diberikan huruf ta di awal fi'ilnya. Misalnya aslinya yarkudu menjadi tarkudu, aslinya yasluhu menjadi tasluhu. Jadi bila fa'ilnya muannas, fi'ilnya harus diberi tanda muannas. Contoh di sini hadaral waladu, ya, ini laki mudzakkar, kalau di bawahnya sampingnya hadaratil bintu, ya, hadaratil bintu. Ya, karena al bintu fa'il, anak kecil perempuan yang muannas, maka hadoronya harus diberi tanda muannas. Karena hadoro di sini fi'il madi, maka dikasih taknis, ya, dikasih taknis. Kemudian yang keenam, bila fa'ilnya musanna, ya, bila fa'ilnya musanna dua orang, ya, dua orang atau jama, ya, atau jama berarti lebih dari dua, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Jadi tidak ikut dijamakkan. Semisal ini, hadaral waladani, ini fa'ilnya kan al waladani. Al-waladani kan dua orang. Fiilnya tetap saja pakai hadoro, tidak mesti kita tasrif menjadi, ya kan, kalau kita tasrif hadoru, karena al-waladani dua orang, berarti hadoronya yang dua, hadoro. Jadi hadoro al-waladani, tidak seperti itu. Tapi ketika fa'ilnya jama, ya, bahkan atau musanna dua orang, fiilnya tetap ambil yang mufrad, hadoro. Kemudian yang sisi yang lain itu yang muannas juga sama. Al-bintani kan muannas, ya, muannas dan musanna, ya, dua orang perempuan, maka tetap pakainya hadorat saja, ya, pakainya hadorat saja. Tidak kita tasrif hadoru. Kemudian hadorota, tidak. Jadi tidak dikatakan hadorota al-bintani, tapi cukup hadorat, ya, al-bintan. Itu maksud dari nomor 6. Nah, yang ketujuh, ya, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih. Nah, ini maf'ul bih itu objek, ya, objek dalam bahasa Arab, ya, itu disebut maf'ul bih dan dia mansub, ya, dari sisi i'rab. Jadi boleh fa'il itu letaknya setelah maf'ul bih. Nah, di sini contohnya kita lihat satu persatu. Yadhhabul aulad. Ya, telah pergi anak-anak kecil laki-laki. Aulad jamak, fa'ilnya, ya, fa'ilnya. Meskipun fa'ilnya jamak, tetap saja pakai yadhhabu. Tidak dikatakan yadhhabuna, tidak dikatakan yadhhabuna al-auladu. Kemudian tadhhabul banat. Banat jamak, ya, jamak muannas salim dari bintun. Tidak dikatakan tadhhabna, tapi tetap saja dalam keadaan mufrad muannas. Tadhhabu al-banat. Kemudian contoh yang tadi, sa'alan nabiyya rajulun. Nah, ini fa'ilnya diselang, ya, fa'ilnya ini diselang oleh objeknya, yaitu seorang lelaki bertanya kepada nabi. Jadi nabinya ini sebagai maf'ul bih atau objek. Contoh yang lain, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut, siapa yang takut? Ya, siapa fa'ilnya dari yakhsya? Maka kita cari isim yang marfu setelah yakhsya. Berarti kan, ya, adalah al ulama.
Jadi yang takut itu, yang yakhsha itu adalah ulama. Ya. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya ya, adalah ulama. Jadi ulama di sini fa'il. Ya, meskipun dia letaknya jauh ada di belakang. Ya, al ulama ini fa'il, meskipun letaknya diselang dulu sama Allah di sini sebagai maf'ul bih objeknya, sesuatu yang ditakuti, kemudian ada huruf jer, kemudian ada ibadihi ya, di antara hamba-hambanya. Barulah datang setelahnya fa'il, al ulama. Al ulama ini jamak. Al ulama ini jamak dari alimun, ya, jamak dari alimun, orang yang berilmu. Ulama ini jamak. Meskipun jamak tetap saja fiilnya dalam keadaan mufrad sebagaimana ya ketentuan tadi ya, ketentuan yang nomor 6. Tetap saja pakainya yakhsha, tidak yakhsyaun ya. Tetap pakai yakhsha. Kemudian sa'alani dzata yaumin rajulun. Sa'alani ya telah bertanya padaku, ya ini ni-nya objek ya. Ni-nya objek, mana fa'ilnya ini di belakang yaitu rajulun. Rajulunnya sebagai fa'il. Ya, rajulunnya sebagai fa'il bagi sa'ala. Rajulunnya fa'il bagi sa'ala. Telah berarti artinya seorang lelaki telah bertanya kepadaku ya zata yaumin pada satu hari, pada satu hari. Rajulunnya fa'il. Fa'ilnya rajulun ya, fa'il untuk sa'ala. Kemudian la yadkhulul jannata tidak akan masuk surga. Jannah ini objeknya mansub ya sebagai maf'ul bih illal mu'minun. Nah, al mu'minun nah ini ada isim marfu. Ya, dia i'rabnya marfu karena dia jamak mudzakkar salim. Ada marfunya wau. Kalau dibacanya mukminin ya baru mansub ya atau majrur. Tapi di sini dibacanya al mukminun ya dengan wau berarti dia marfu. Berarti dia sebagai fa'il dari yadkhulu. Tidak akan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Berarti yang masuk surga siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, jadi bahaya kalau kita nuker ini ya, nuker harokat. Kalau kita baca innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a ya, dengan fathah, maka artinya jadi jauh ya, artinya jadi lain. Ya, sesungguhnya hanyalah Allah yang takut ya di antara hamba-hambanya kepada ulama. Begitu juga yang contoh terakhir. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu ya. Dan ingatlah ketika ibtala menguji, siapa yang menguji? Ya, berarti ini ibtala menguji ya fiilnya, fiil maklum. Maka kita cari isim setelahnya ada nggak yang marfu? Oh, di sini ada robbu. Berarti robbu ini fa'il ya, fa'il bagi ibtala. Berarti yang menguji itu Allah. Dan ingatlah ketika Robnya menguji Ibrahim ya. Dan ingatlah ketika Robnya, hu-nya ini berarti balik ke Ibrahim. Dan ingatlah ketika Robnya Nabi Ibrahim ibtala menguji Ibrahima. Ibrahimanya mansub sebagai objek ya, sebagai objek. Ya, jangan sampai dibaca salah harokat. Wa idibtala Ibrahimu rabbahu. Nah, itu maknanya jadi lain. Dan ingatlah ketika Ibrahim menguji Robnya. Kalau kita baca ibtala Ibrahimu rabbahu, ya ibtala Ibrahimu rabbahu, maka dia akan salah ya, akan salah secara makna, tertukar antara fa'il dengan objek. Kemudian qad ja'akum rasuluna. Ya, sungguh telah datang kepada kalian rasuluna. Yang datang siapa? Rasulu. Ya, yang datang adalah rasulu. Ya, jadi rasulu itu sebagai fa'il. Nah, itu berkaitan dengan contoh-contoh di bab fa'il. Insyaallah kita lanjutkan ya latihannya di pekan depan. Kita ulang sedikit. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan ya. Pembahasan marfu'atul asma yang pertama tentang bab fa'il. Silakan Mas Amri, Mas Janika kalau ada yang ingin ditanyakan.
Alamatnya fa'il kan selalu marfutat ya. Ya, Tapi nanti nggak selalu domah ya. ya, semisal tadi al-mu'minun ya. Ya. Al-mu'minun fa'il, cuman karena dia jama mudzakkar salim, maka dia mengikuti tabel i'rab yang halaman 12 ya. Untuk i'rab isim. Nggak selalu domah, betul. Ada lagi, Mas Armi, Mas Denika? Cukup, Kak. Nah, insya Allah ini tamdenya minggu depan atau 2 minggu lagi nanti kita ulang. Nanti setelah ini Ana akan share ujian ya. Kalau ujian 1 belum pernah kan ya? Anu kayaknya belum pernah ngasih ujian ya di kelas ini ya kalau nggak salah ya. Belum kan ya, Mas? Belum ya. Jadi ujian 1 ini masih mudah, tapi nanti Ana share yang ini. Jadi ujian kedua ini untuk murojaah yang itu, yang halaman 1 sampai halaman 34, insya Allah itu 1 minggu. Berarti nanti di pekan depan tanggal 21 kita bahas ujian dulu, baru lanjut lagi materi. Supaya kemarin yang sudah dipelajari 20 pertemuan itu kita ujikan dulu. Insya Allah. Ini nanti, insya Allah nanti anak-anak share di grup. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.